9 hari ke depan membersamai Bapak Ibu dalam rangka kegiatan TOT pelatih daerah. Semoga dengan bersama kegiatan kita ini lancar hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, untuk kegiatan pertama semalam ada 17 orang yang sudah mengirim tugas ke saya terkait dengan tugas awal, yaitu untuk mengirim foto apa ya daripada kegiatan arahan daripada Dirjen semalam beserta dengan kegiatan moderasi beragama. Jadi diminta resumenya, kemudian foto atau gambar yang menyangkut tentang itu. Nah, disebabkan di LMS ini tidak ada ruangnya semalam, maka PP berinisiatif membuat suatu draft bersama. Jadi semalam sudah diberikan dan sudah dijadikan sebagai untuk pengelola draft ya. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu untuk mengelola draft Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ketika nanti Bapak Ibu mengunggah tugasnya di Jitsi ini, mana tahu ada kesalahan teknis dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu juga ada file nantinya di link draft bersama ini. Saya hormati Bapak Ibu peserta TOT pelatih daerah dari berbagai daerah. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Pikon perdana di rangkaian TOT kita. Mudah-mudahan ini awal yang baik, lancar. Walaupun tadi saya sempat ada kendala, mohon maaf, headset saya, earphone-nya agak bermasalah. Tapi alhamdulillah bisa diatasi. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah ikhtiar bareng kita bersama-sama untuk mensukseskan TOT. Outputnya nanti mudah-mudahan Bapak Ibu menyelesaikan seluruh tahapan TOT ini, kemudian dinyatakan lulus menjadi pelatih daerah, dan nanti juga mengimbaskan ilmunya, kompetensi yang dimilikinya sebagai pelatih daerah kepada GPI yang ada di daerah masing-masing, di kabupaten atau kota. Oleh karena itu saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah orang hebat. Saya yakin semuanya orang hebat nih, sehingga bisa lulus kemudian bisa bergabung di TOT ini. Tentunya di balik itu saya punya kelemahan. Saya mohon maaf terlebih dahulu kepada seluruh peserta TOT. Jikalau saya tidak ada hilaf, ada salah, mohon dikoreksi. Baik kemampuan mengoperasikan kanal-kanal untuk Pikon seperti ini, atau nanti barangkali tentang konsep-konsep yang seharusnya benar disampaikan kepada Bapak Ibu, tapi mungkin ada kekeliruan dari saya. Oleh karena itu mohon maaf terlebih dahulu dan mohon koreksinya. Mungkin sebagai awalan perkenalan, saya Asep Buldani, kemudian tempat tugas saya di SMA Negeri 16 Banda Lampung, Provinsi Lampung. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak prestasi yang atau jabatan yang dipegang, gitu. Hanya sebagai guru biasa di SMA Negeri 16 Banda Lampung. Kebetulan waktu itu ikut untuk seleksi pelatih nasional dan pelatih PP, kemudian ikut TOT dan dinyatakan lulus. Cuma itu. Dan sedikit mengelola MGMP di Provinsi Lampung, MGMP SMA Provinsi Lampung sebagai ketua. Barangkali itu. Kemudian berikutnya barangkali masuk ke materi, karena Pikon kita hanya durasinya 1 jam 30 menit. Yang pertama ingin memastikan bahwa tentang LMS. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk dapat memanfaatkan, mengoptimalkan LMS semaksimal mungkin dengan sering dibuka, kemudian dikerjakan tugas-tugas atau diskusi-diskusi, diikuti, dan termasuk Pikon seperti ini.
Mohon itu semua dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Barangkali saya tidak perlu menyampaikan teknis bagaimana LMS itu dipergunakan. Saya pikir Bapak Ibu sudah sangat memahaminya. Ada tutorial yang telah diberikan oleh kami dan kami peroleh dari pusat untuk Ibu Bapak amati, cermati, dan bisa dipraktikkan. Mungkin barangkali kita sedikit diskusi saja. Kalau memang ada hal-hal terkait dengan kesulitan dengan penggunaan LMS, kita bahas bersama saja gitu. Kalau secara utuh, secara keseluruhan penggunaan LMS sudah ada pada tutorial tersebut gitu. Barangkali seperti itu dari saya, sekaligus untuk memperkaya pemahaman kita, kemudian informasi kita tentang LMS. Tapi yang penting mungkin prinsipnya bahwa silahkan dibuka seluruh fitur yang ada, dan sekali lagi jangan takut untuk membuka kemudian mengeksplor apa yang ada di LMS. Itu tidak akan berpengaruh apapun gitu. Seperti itu. Kalaupun ada yang harus dipertanyakan, harus ditanyakan, silahkan tanyakan kepada kami, dan seandainya kami pun misalkan, karena sekali lagi kami juga masih dalam tahap awal untuk penggunaan LMS ini, baik kami sebagai pelatih atau dulu sebagai peserta, memang masih sedikit sekali jam pengalamannya. Mungkin nanti kalau ada kesulitan kami pun akan tanyakan ke pelatih nasional. Kalau seandainya tidak bisa kami sampaikan solusi dari kendala yang Bapak Ibu hadapi gitu. Barangkali itu yang pertama terkait dengan LMS. Kemudian terkait nanti silakan Bapak Ibu menyampaikan apa permasalahan yang dihadapinya. Kemudian saya sampaikan bahwa di LMS sudah mulai ada tugas mulai dari resume ya, meresum. Silakan setiap sesi dikerjakan semampunya sesuai dengan waktu yang ada. Tugas diskusi sudah ada. Silakan nanti diikuti, sampaikan pendapat dan opininya terkait dengan yang tema diskusi. Kemudian LK juga sudah ada tugas, silahkan dikerjakan dan dikerjakan pada waktu yang telah ditetapkan gitu. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan tugas pada rentang waktu yang telah ditetapkan. Mungkin itu sebagai sebagai pengantar terkait dengan LMS. Dan terima kasih, saya tadi sebelum membuka Pikon ini sempat melihat tugas. Alhamdulillah sudah ada beberapa peserta yang sudah membuat resume, ada 2 orang kalau salah, dan saya sudah nilai gitu ya. Terus mengingatkan kami untuk mengerjakan. Kebetulan ada beberapa yang mungkin karena lupa barangkali ya, ada kolom diskusi yang belum pernah diisi, diingatkan oleh pelatih nasional untuk diisi. Ya seperti itu. Barangkali itu Pak. Jadi ini solusi, dan mudah-mudahan ini bisa di ini gitu ya, bisa di diakomodir gitu ya oleh pelatih-pelatih yang lain gitu ya, oleh Ibu Nurlaila, oleh Ibu Eli Pasaribu, dan nanti mudah-mudahan bisa dikomunikasikan lah dengan pelatih nasional gitu ya. Karena kita sangat paham terhadap kondisi GPAI yang saat ini sedang mengikuti TOT ya. Ada PPG gitu ya, ada CGP, kemudian tadi seperti Bapak, Masya Allah seperti itu. Dan tadi faktor X liburan gitu ya. Ya, mungkin mudah-mudahan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada perkembangan lain, saya akan sampaikan selanjutnya gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Tanya Pak Asep. Ya, monggo, silakan Bapak. Saya Gus Salim Rashid dari Pacitan. Kebetulan teman satu kelompok dengan Pak Abdul Qadir ini tadi. Oh, Masya Allah. Pak Qadir ya. Lama ya. Begini Bapak, karena kita masih baru dengan aplikasi Jitsi ini tadi ya, yang untuk LMS. Iya. Tolong mungkin bisa dijelaskan fitur-fitur dari LMS ini, karena memang kita baru tahu juga kita aplikasi yang seperti ini.
Jadi kalau seandainya kita mengumpulkan tugas, kita kirim kemana, itu kan tadi kan belum ada penjelasan. Terus kemudian yang kedua, ternyata ketika kita Vcom seperti ini, jadi saya coba untuk otak-atik fitur yang ada, lepas. Benar Pak. Ya, Vcomnya nggak bisa nyambung lagi, jadi nggak bisa di di double dengan tampilan atau ditambah yang lain, itu ternyata nggak bisa. Kelemahannya kayaknya seperti itu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan lah tentang fitur-fiturnya ini bagaimana. Terima kasih Bapak. Pak Asep termute. Pak Asep termute. Ya itu. Betul. Mohon maaf, terima kasih. Baik Bapak, terkait dengan fitur-fitur yang ada di LMS dan Jitsi ini, yang pertama barangkali terkait dengan tugas ya, dengan tugas. Ini pengalaman kami ya di PP, seperti yang telah disampaikan oleh Bu Nulaila, nanti ada drive share ya, atau drive untuk berbagi. Bapak Ibu bisa menyampaikan tugas yang sudah dibuat, dikumpulkan pada drive bersama tadi gitu ya. Kemudian itu belum ternilai di LMS. Nah, untuk itu yang sudah dibuat tadi di drive tadi, maka Bapak tetap harus memasukkannya di lembar tugas yang ada di LMS. Dengan caranya sama seperti fitur-fitur yang lain, mengklik misalkan kerjakan, ada tugas kerjakan, kemudian kirim tugas, nanti terkirim. Nanti ketika sudah terkirim maka akan dicek, dinilai oleh PP, maka di situ pun akan tercantum notif bahwa telah dinilai gitu ya. Telah dinilai oleh PP gitu ya. Jadi nanti seandainya ada tugas yang belum dinilai, bisa konfirmasi kepada kami kenapa tugas kami belum dinilai misalkan seperti itu. Nah, drive share ini atau drive penyimpanan bersama ini dipakai bersama oleh kita. Manfaatnya maksudnya seperti tadi, jika ada kesulitan karena kesibukan, karena ini harus membuat ulang tugas, mungkin Bapak Ibu bisa melihat referensi tugas-tugas yang lain. Mungkin ini salah satu daripada solusi dari waktu yang begitu padat, begitu ketat. Ketika tugas misalkan banyak, aktivitas juga banyak, silakan Bapak Ibu berbagi tugas tersebut. Tentunya ada kewajiban, bukan sebagai plagiat, tapi menjadi guru yang peserta TOT yang bisa mengembangkan apa yang sudah dilihat tersebut gitu ya, sehingga menjadi sesuatu yang baru, kemudian bisa disertakan sebagai tugas Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu terkait dengan ya, mungkin maksudnya seperti itu. DATM. Elkannya itu di modul itu Pak ya, nanti yang modulnya ya. Untuk LK, ya. LK lembar kerja muncul nanti di tugas Bapak, di tugas. Tugas kan di situ ada resume ya, resume modul ya. Kemudian di sampingnya itu dari atas kalau nggak salah, pertama kan di dalam tutorial itu mengisi dulu profil. Kemudian setelah mengisi profil, nanti ketika modul kan pretest seperti kemarin. Setelah pretest selesai, maka akan muncul menu-menu yang harus menu dalam LMS gitu ya. Misalkan meresum modul, kemudian tugas, diskusi pelatih, kemudian Vcon seperti itu. Nah, pelatih akan memberikan tugas di kolom tugas, nanti akan muncul di LMS Bapak Ibu bahwa ada tugas. Kemudian misalkan menjadwalkan Vcon, kami membuat akan muncul notif di LMS Bapak Ibu bahwa diagendakan Vcon tanggal waktu sekian gitu. Diskusi juga seperti itu. Misalkan kami membuat materi diskusi, kemudian silakan tanggapi pada waktu yang telah ditentukan. Nanti akan muncul semuanya di LMS Bapak Ibu sekalian ini. Tinggal dibuka saja, diklik,
misalkan kalau memang diskusi seperti diskusi, tinggal diklik saja, dibuka, misalkan ada diskusi baru, diskusi, tinggal Bapak Ibu sampaikan ininya, kemudian kirim atau simpan, gitu ya. Nanti kami akan nilai setiap misalkan pendapat atau asumsi atau opini yang Bapak Ibu sampaikan pada diskusi itu, seperti itu. Barangkali seperti itu, Pak. Kemudian untuk Jitsi sekali lagi kami hanya memanfaatkan LMS aja sebagai arahan dari pelatih nasional, karena Jitsi ini secara secara sistem itu di vendornya diinsersikan gitu ya, digabungkan dengan LMS punya Kementerian Agama ini gitu. Jadi sudah otomatis link dibuatkan dan sebagainya. Perekaman juga sudah masuk ke dalam sistem. Kemudian jam pikon ini juga sudah direkam. Jadi secara otomatis ketika kita pikon ini, maka jam online Bapak Ibu juga sudah terekam oleh sistem gitu. Sehingga akan menambahkan nanti jam online Bapak. Seperti itu. Jmeet kemudian Zoom juga bisa dipakai oleh kita saatnya nanti. Kita coba seandainya memungkinkan untuk dicoba juga alternatif fitur-fitur Meet, aplikasi Meet yang lain gitu ya. Tapi kita karena LMS ini di dalamnya yang include-nya Jitsi, maka kita pakai ini dulu gitu ya untuk mengeksplor. Besok Jmeet atau Zoom gitu ya. Fitur-fiturnya sama sebenarnya dengan Jitsi ini, dengan Jmeet atau ini sama seperti ini untuk video conference, tidak jauh beda gitu ya. Mungkin perlu explore sedikit aja. Mungkin mudah-mudahan dengan beberapa kali kita menggunakan kendala-kendala yang sifatnya terbiasa oleh sesuatu yang biasa kita gunakan itu menjadi hilang gitu. Karena sesuatu yang baru pun terus kita pakai, insya Allah akan menjadi biasa. Barangkali seperti itu ya. Dan ini insya Allah tidak akan menjadi kendala Bapak ya. Bagus. Makasih banyak Bapak. Siap Bapak. Ya, siap. Siap. Ya. Bagaimana yang lain? Apakah sudah cukup? Bagus. Satu kali Pak Sep. Ya. Dengan menanya satu kali. Ya, silakan. Ya. Ini begini Pak Sep. Ini kan kita masih calon. Ya. Yang jelas calon ini berarti kan masih belum tentu jadi pelatih. Pertanyaannya saya, apakah nanti ketika sudah berakhir proses pembelajaran ini, apakah ada proses dari pembelajaran? Kalau kita analogikan, suaranya terputus Bapak. Ada keterangan lulus atau tidaknya, atau masih mengikuti post-test di akhir di 10 hari ini? Begitu Pak Asep, minta informasinya. Oke. Ya. Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Jailani, ini krusial juga barangkali ya. Bagaimana ending dari TOT ini ya, gitu ya. Gitu. Saya rasa Kementerian Agama dengan melaksanakan seleksi terlebih dahulu pelatih daerah, saya yakin Bapak Ibu kan sebelumnya mengikuti